Kejadian ini karena saya juga tidak tahu apa-apa. Jadi pengen si David ini berdoa sama Tuhan biar sembuh. Kondisinya cukup parah ya di bagian kepala sebelah kanan itu. Ada beberapa luka-luka yang cukup parah. Keras, ayah David korban penganiayaan marah besar, tolak keras restoratif justice, pilih perang daripada damai. Kejaksaan langsung buka suara dan berikan hukuman berat ini untuk Mario Dandi yang sombong itu. Namun sebelum kita lanjut ke pokok pembahasannya, alangkah baiknya jika kalian subscribe channel ini terlebih dahulu agar kalian semua tidak ketinggalan info terbaru dari channel Indonesia Seleb selanjutnya. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita simak video berikut ini. Ayah David Ozora yang menjadi korban penganiayaan anak mantan Ditjen Pajak akan membawa kasus ini ke jalur hukum tanpa ada kata damai. Diketahui hingga kini, David masih terbaring lemas dan tak berdaya di rumah sakit usai dianiaya oleh Mario Dandi, anak mantan pejabat Ditjen Pajak beberapa waktu lalu. Ayah David, Jonathan Latumahina, menyampaikan masih tetap pada pendiriannya, yakni membawa kasus ini ke jalur hukum dan tidak ada kata damai. Dan untuk semua hal terkait urusan hukum tetap seperti semula. Saya akan tempuh jalur hukum tanpa ada damai-damai. Selain itu juga, Jonathan Latumahina, ayah David Ozora, menolak tegas wacana restoratif justice terkait kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandi, anak mantan pejabat pajak yang sombong tersebut. Ayah David Ozora disebut memilih melanjutkan perkara ini di persidangan. Dengan tegas, Jonathan Latumahina memilih berperang di pengadilan dibanding harus berdamai dengan orang yang telah menganiaya anaknya. Muhammad Hamzah selaku pengacara keluarga David Ozora memastikan pihaknya menolak restoratif justice dalam kasus Mario Dandi ini. Dari orang tua David, dia tetap ingin memproses masalah ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Meski sempat menyerahkan persoalan restoratif justice kepada para pihak yakni korban dan pelaku, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akhirnya menutup peluang opsi penghentian penuntutan tersebut. Penutupan peluang restoratif justice dilakukan kepada dua tersangka penganiayaan berat terhadap David Ozora, yakni Mario Dandi Satrio dan Sain Lukas. Kepala Seksi Penerangan Hukum Ade Sofiansah mengatakan peluang tak akan terjadi opsi restoratif justice tersebut, mengingat aksi dua tersangka yang menganiaya korban secara membabi buta dan tak ada rasa pri kemanusiaan sedikit pun. Untuk tersangka Mario Dandi Satrio dan Sain Lukas, tertutup peluang untuk diberikan penghentian penuntutan melalui RJ karena menyebabkan akibat langsung korban sampai saat ini tidak sadar atau luka berat, kata Ade, pengacara keluarga David dalam keterangan tertulisnya. Tak hanya menutup opsi penerapan restoratif justice bagi dua tersangka, pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga turut serta mempertimbangkan hukuman terberat bagi dua tersangka tersebut. Sebab David Ozora, korban penganiayaan berat tersebut, hingga saat ini masih terbaring tak berdaya serta menjalani perawatan medis secara intensif. Dan bagaimana menurut kalian, hukuman apakah yang pantas diterima oleh Mario Dandi dan Sain Lukas dalam kasus ini? Silakan tinggalkan komentar kalian semua di bawah dan sampai jumpa di video-video terbaru dari channel Indonesia Seleb selanjutnya.